Halo Sobat Nova, PTTH Dunia 1000 Besar episode 151 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, di dasar danau kuno pegunungan gurun, Xiaoyan bertemu dengan makhluk misterius bernama Cexing, seekor 3 kepala ular air roh yang ternyata terbentuk dari tragedi masa lalu. Dahulu, Cexing nyaris mati akibat luka berat, namun dia selamat setelah menelan darah esensi makhluk legendaris. Darah yang juga membawa energi jahat mengerikan. Dari darah itu, 2 kepala baru lahir. Masing-masing berisi jiwa 2 bayi perempuan yang ia temukan di dasar danau, Seling dan Seiyu. Selama ratusan tahun, Cexing hidup dalam siksaan kekuatan jahat tersebut. Sementara 2 roh muda itu tumbuh menjadi bagian dari dirinya. Saat Xiaoyan datang, dia mengetahui bahwa tempat ini adalah makam seorang alkemis tingkat dewa. Dan energi di danau ini berkaitan erat dengan kekuatan jiwa. Cexing memohon bantuan Xiaoyan untuk membersihkan energi jahat yang menggerogoti tubuhnya. Dengan imbalan membawanya ke kediaman rahasia sang alkemis dewa di dasar danau. Setelah Xiaoyan menerima, Cexing memaksa kekuatan jahat itu keluar. Dan dari tubuhnya muncul roh iblis hitam yang hampir menghancurkannya. Namun, di hadapan ancaman itu, Xiaoyan mengaktifkan simbol pemakan jiwa. Menatap sang iblis dengan tenang dan berkata dengan dingin, "Yang ingin kuambil adalah nyawamu." Suara ledakan keras bergema di udara, disertai aura mengerikan yang menyelimuti seluruh area. Sosok berwarna merah darah perlahan muncul dari pusaran kabut hitam. Tubuhnya menggeliat seperti terbuat dari cairan. Begitu muncul, dia menatap tajam ke arah Xiaoyan dengan mata penuh kebencian. "Sombong!" Tanpa menjawab, Xiaoyan langsung bergerak. Tubuhnya meledak dalam kecepatan tinggi, melesat bagaikan api yang membakar langit. Dia tidak ingin membuang waktu berdebat dengan makhluk kegelapan semacam itu. "Terimalah seranganku!" serunya lantang. Kekuatan api yang amat besar segera terkumpul di telapak tangannya. Dalam sekejap, Xiaoyan menghantamkan serangan itu tepat ke arah sosok jahat di depannya. Serangkaian suara ledakan bergema bertubi-tubi. Serangan Xiaoyan berhasil mengenai tubuh makhluk itu. Namun anehnya, api yang membungkus tangannya tiba-tiba padam, seolah ditelan oleh sesuatu yang tidak dikenal. Saat itu juga, dia menyadari sesuatu yang ganjil. Tubuh yang ia pukul bukanlah daging dan tulang, melainkan seolah cairan yang terus bergolak. Sosok merah itu terkekeh pelan. "Api milikmu tampaknya agak aneh. Namun hari ini, darah iblis agung ini akan menelan kalian berdua hingga tak bersisa." Dia menatap dingin ke arah Xiaoyan dan Cexing, lalu lanjut berkata dengan suara menyeramkan, "Cexing, apakah engkau mengira dengan membawa manusia yang baru mencapai tahap awal bintang 5 akan membuatmu bisa berbuat sesuka hati? Kau salah besar." Begitu ucapannya selesai, energi jahat dari tubuh darah iblis agung mendadak meningkat, memenuhi udara dengan suara mendesing. Xiaoyan segera menarik diri beberapa langkah ke belakang. Dia tahu keadaan ini tidak sederhana yang ia bayangkan. Dia melompat menjauh sejauh 2 meter dan menatap penuh kewaspadaan ke arah lawannya. "Cexing, mundurlah!" Sementara itu, Cexing sudah mengerahkan kekuatan penuh untuk menahan agar darah iblis agung tidak kembali masuk ke dalam tubuhnya. Dia tahu betul betapa berbahayanya makhluk itu. Jika darah iblis agung berhasil menyatu kembali dengannya, maka segalanya akan berakhir tanpa harapan. Pada saat yang sama, dari dalam penguasa Suan, suara Long Yi terdengar dalam hati Xiaoyan. "Darah iblis agung!" Xiaoyan segera menjawab dalam hati, "Senior Long Yi, apa yang sebenarnya terjadi?" Suara itu kembali bergema. "Sekarang bisa dipastikan, pegunungan gurun ini telah dimasuki oleh ras iblis dari dunia luar. Jika tidak mungkin muncul kekuatan sejahat ini." Xiaoyan tertegun, dia mengenali nama itu. Sebuah ras yang ditakuti seluruh dunia besar. Kehadirannya selalu membawa kehancuran. Setiap wilayah yang dimasuki oleh ras jahat dari dunia luar selalu memiliki rahasia atau benda langit dan bumi yang amat berharga. Tidak tahu siapa yang gugur di tempat ini dahulu. Namun tempat ini jelas telah dikorosi begitu dalam oleh kekuatan jahat. Suara Long Yi terdengar berat dan khawatir. Xiaoyan mengangguk perlahan. Sejak memasuki gurun kematian, dia memang sudah merasakan kegelisahan aneh dari api surgawinya. Dan kini, setelah berada di pegunungan ini, rasa gelisah itu semakin kuat. Tempat yang telah terinfeksi oleh ras jahat dari dunia luar selalu menjadi lautan penderitaan bagi makhluk hidup. Lanjut Long Yi dengan nada muram. Bahkan makhluk seagung naga pun tak berani meremehkan ras tersebut. "Baik Senior Long Yi, namun sekarang mari kita fokus menyingkirkan makhluk ini terlebih dahulu," ucap Xiaoyan.
Dia menatap darah iblis agung dengan pandangan tajam. Jika dugaanku tidak salah, kekuatannya tidak lebih lemah dari manusia tingkat Dodi bintang 7. Ditambah dengan kekuatan jahat yang ia miliki, mungkin bahkan Dodi bintang 8 pun belum tentu dapat mengalahkannya. Long Yi mengangguk pelan. Benar, darah iblis agung termasuk salah satu cabang dari ras jahat dunia luar. Dan dalam sistem mereka, dia memiliki kedudukan setara dengan tingkat bumi. Xiaoyan terkejut mendengarnya. Dia tahu bahwa hierarki ras jahat dunia luar dibagi menjadi 5 tingkat. Langit, bumi, yang mulia, kaisar, dan raja. Long Yi melanjutkan dengan nada serius. Namun jangan terlampau percaya pada pembagian itu. Informasi tentang mereka sangat sedikit. Semua makhluk yang pernah bersinggungan dengan ras jahat dunia luar telah diselimuti kekuatan kutukan dan tidak pernah bisa keluar hidup-hidup. Aku selalu merasa bahwa kekuatan mereka jauh melampaui 5 tingkat yang diketahui. Jika hanya makhluk tingkat bumi saja bisa menyamai Dodi bintang 8, maka dunia besar ini sudah lama berada di bawah kekuasaan mereka. Tiba-tiba, energi dingin dan jahat kembali beriak di udara. Darah iblis agung melangkah maju dengan senyum mengerikan. Manusia, berikan nyawamu padaku. Raungnya keras. Tubuhnya segera diselimuti kabut hitam pekat yang menetes seperti cairan. Aroma busuk menusuk tajam ke hidung, menandakan betapa murninya kekuatan jahat di dalam dirinya. Sial, memang tidak salah bahwa ras jahat dunia luar ini benar-benar mengerikan. Gumam Xiaoyan dengan ekspresi serius. Dalam hatinya, suara Long Yi kembali terdengar. Gunakan segel pemakan jiwa. Tanpa itu, kau tidak akan sanggup menghadapi darah iblis agung ini. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Long Yi jelas khawatir dia akan mencoba bertarung tanpa senjata itu. Baiklah, jawabnya. Long Yi melanjutkan kata-katanya. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Kau ingin mengukur seberapa kuat ras jahat dunia luar ini. Tetapi percayalah, ini bukan saatnya bermain-main. Mereka dapat menelan akal dan jiwa, menjadikannya bagian dari diri mereka. Sekali terkontaminasi, tidak akan ada jalan kembali. Xiaoyan mengangguk tanpa membantah. Long Yi kembali berkata, meski begitu, ingatlah, segel pemakan jiwa di tanganmu jauh lebih kuat daripada kekuatan jahat mereka. Itu adalah bencana bagi makhluk seperti mereka. Xiaoyan mengernyit. Segel ini memang aneh. Ketika aku pertama kali mendapatkannya di hutan mayat, dia hampir tidak bereaksi terhadapku. Namun sekarang, di hadapan makhluk jahat ini, seolah ia bangkit dengan sendirinya. Long Yi menjelaskan, itu karena segel pemakan jiwa mungkin telah terluka sebelumnya, dan kini sedang merasakan kekuatan yang dapat memulihkannya. Xiaoyan mengangguk. Baiklah, apapun alasannya, mari kita selesaikan pertempuran ini terlebih dahulu. Begitu ucapannya selesai, api di sekujur tubuh Xiaoyan kembali menyala. Suhu di sekitarnya meningkat tajam hingga membuat udara bergetar. Darah iblis agung menatapnya dengan dingin. Udara di antara mereka perlahan bergetar hebat, seolah dua kekuatan besar tengah saling menekan. Sementara itu, di sisi lain, Sensei menggertakkan giginya. Dia menatap Xiaoyan dengan penuh harap dan berkata dalam hati, manusia, jangan sampai gagal. Kedua sosok itu berdiri berhadapan di tengah lautan api dan kabut hitam. Sosok berdarah yang dipenuhi aura kejahatan menatap Xiaoyan dengan penuh kewaspadaan. Dia tidak mengira bahwa ketenangan Xiaoyan berasal dari rasa takut. Sebaliknya, dia mulai merasa curiga terhadap ketenangan itu. Makhluk itu membuka mulutnya. Manusia, hari ini adalah ajalmu. Namun, jika engkau rela menyerahkan tubuhmu secara sukarela, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk mengampunimu. Masuklah ke dalam klan iblis darah, maka engkau akan memperoleh keabadian. Bagaimana? Xiaoyan menatapnya dengan pandangan datar, lalu menjawab, klan darah iblis. Sepertinya aku tidak memiliki minat terhadapnya. Nada lembut itu membuat wajah makhluk berdarah mengeras. Jangan tidak tahu diri manusia. Jika tidak, namun sebelum ancaman itu selesai, suara Xiaoyan memotong dengan tenang. Bertarunglah. Kebetulan aku juga ingin melihat kekuatan sesungguhnya dari ras iblis luar dunia yang terkenal itu. Tubuh Xiaoyan segera diselimuti api yang berkobar hebat. Seluruh sosoknya bagai putra api yang turun ke dunia fana. Kalau begitu, mati sajalah, teriak makhluk itu dengan amarah membara. Dia tidak menyerang sejak awal bukan tanpa alasan. Serangan api Xiaoyan sebelumnya telah mengguncang sesuatu di dalam tubuhnya. Sebuah rasa takut purba yang telah lama terkunci. Di kedalaman ingatannya, di pegunungan tandus ini, tersembunyi api yang bahkan rasnya sendiri tidak berani dekati. Api yang mampu menghapus keberadaannya dalam sekejap. Namun kini, rasa takut itu kembali menyala di hadapan pemuda ini. Xiaoyan mengangkat tangannya perlahan. Api berwarna 23 lapis yang memancarkan cahaya menyilaukan meledak dari telapak tangannya. Serangan ini, lihatlah kekuatannya. Pilar api itu menembus udara dengan suara tajam.
Teknik rendahan, ejek makhluk darah itu. Seluruh tubuhnya diliputi kabut hitam yang berdenyut hidup, seperti darah yang mendidih. Kabut itu segera menelan pilar api Xiaoyan, dan energi hitam tersebut kian meluas, hingga jarak di antara keduanya hanya tersisa 1 meter. Melihat hal itu, Xiaoyan bergumam pelan. Tidak heran ia disebut Jenderal Darah Iblis. Dia telah mendengar dari gurunya, Raja Naga Emas dan Long Yi, bahwa ras iblis luar angkasa ini memiliki kekuatan yang menakutkan. Namun baru setelah menghadapinya sendiri, dia benar-benar memahami betapa sulitnya makhluk ini dikalahkan. Suara berat kembali menggema dari Jenderal Darah Iblis, penuh keangkuhan dan kebengisan. Anak manusia, biar kau rasakan penderitaan dari sendi tubuh iblis hitam. Xiaoyan menghela nafas perlahan. Ternyata perbedaan kekuatan memang masih terlalu besar. Dia tahu, meski api yang mengandung 23 api surgawi dapat menekan kekuatan iblis, namun perbedaan tingkat kekuatan antara dirinya dan Jenderal Darah Iblis terlalu besar. Tekanan itu membuat efek api menjadi sangat terbatas. Matilah, teriak Jenderal Darah Iblis. Kabut hitam di sekelilingnya bergejolak, berubah menjadi semburan energi jahat yang menyapu ke arah Xiaoyan seperti gelombang laut. Di kejauhan, Cixin menggertakkan gigi menyaksikan pemandangan itu. Anaknya itu tidak boleh mati di sini. Namun dirinya hanya bisa mempertahankan segel pelindung agar iblis itu tidak kabur. Dia tidak mampu membantu lebih dari itu. Tiba-tiba, di tengah ledakan energi jahat itu, suara tenang Xiaoyan kembali terdengar. Tidak perlu terlalu senang, kau terlalu cepat menarik kesimpulan. Senyum samar muncul di bibirnya. Dalam sekejap, aura panas di tubuhnya menghilang, digantikan oleh hawa hitam yang dingin dan mengerikan. Energi yang sama dengan milik Jenderal Darah Iblis. Aura itu begitu jahat hingga seolah membuka gerbang neraka di dunia fana. Wajah Jenderal Darah Iblis berubah pucat. Tidak mungkin. Dia meraung, melepaskan kekuatan jahatnya ke tubuh Xiaoyan. Namun anehnya, energi itu tidak merusak tubuh lawannya, melainkan diserap perlahan, mengalir menuju telapak tangan Xiaoyan. Jenderal itu gemetar. Bagaimana mungkin? Itu adalah kekuatan jahat yang diberikan padaku oleh Tuan Agung. Bahkan seorang Dodi Bintang 8 akan hancur karenanya. Tapi dia menyerapnya. Fenomena itu melampaui pemahamannya. Di sepanjang sejarah rasnya, belum pernah ada manusia yang mampu melakukan hal demikian. Ketakutan pun mulai merayapi hatinya. Tidak, ini hanya ilusi. Pasti ilusi. Gumamnya berusaha menenangkan diri, meski tubuhnya mulai gemetar. Namun suara yang keluar dari tubuh Xiaoyan berikutnya membuatnya benar-benar membeku. Jenderal Darah Iblis, waktumu telah habis. Segala sesuatu yang kalian rampas dari dunia besar, pada akhirnya akan dikembalikan. Nada suaranya berat, bukan milik Xiaoyan. Sesuatu atau seseorang telah mengambil alih kesadarannya. Wajah Jenderal Darah Iblis memucat. Tidak mungkin, kau seharusnya sudah lenyap. Matanya melebar ketakutan. Penguasa pemakan jiwa. Satu kalimat tenang keluar dari tubuh Xiaoyan. Matilah. Di telapak tangannya terbentuk simbol aneh yang tersusun dari ribuan rune misterius, dikelilingi oleh kabut hitam yang berputar perlahan. Simbol itu berputar semakin cepat, menyedot udara di sekitarnya, menciptakan pusaran yang seolah menelan segalanya. Tidak! Seritan Jenderal Darah Iblis bergema di seluruh paviliun, disusul suara sedotan mengerikan. Dalam sekejap, tubuh besarnya lenyap tanpa jejak, tertelan seluruhnya oleh simbol pemakan jiwa itu. Penguasa pemakan jiwa, kau tidak akan berakhir baik. Tuan Darah Hitam akan membalas dendam untukku. Suara terakhirnya memudar, meninggalkan keheningan mencekam. Cixin menatap pemandangan itu dengan mata tak percaya. Mati, dia mati. Dia nyaris tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Makhluk yang selama ini membuatnya terjebak dalam pertempuran tiada akhir, makhluk yang kekuatannya setara dengan iblis tingkat tinggi, lenyap begitu saja di tangan Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas pendek, lalu menunduk menatap telapak tangannya. Benar-benar mati. Simbol hitam di tangannya tampak berdenyut pelan, lalu perlahan meredup dan menghilang. Namun sebelum itu, dia sempat merasakan kekuatan jahat di dalamnya meningkat, dan simbol itu menyerap sebagian energi yang luar biasa sebelum kembali tenang. Xiaoyan menatap kosong sejenak, lalu berbalik menatap Long Yi yang muncul di sisinya. Barusan, apa yang sebenarnya terjadi? Long Yi menatapnya dengan mata dalam tanpa emosi. Tidak ada apapun yang terjadi. Hanya saja, sepertinya kita baru mengetahui bahwa simbol di tanganmu itu adalah peninggalan penguasa pemakan jiwa. Tak jauh di sana, Cixin menundukkan kepala dalam-dalam. Terima kasih Tuan Xiaoyan. Bersamaan dengan lenyapnya Jenderal Darah Iblis, segel yang mengekangnya pecah dan kekuatannya melonjak deras. Dalam sekejap, kekuatannya meningkat hingga hampir mencapai puncak kekuatan setara Dodi Bintang 8. Namun sebelum dia sempat bergerak, suara Xiaoyan kembali terdengar. Jangan bergerak.
Mendengar perkataan Xiaoyan, sosok Cixin tampak ragu sesaat. Namun akhirnya, dia tetap mengerutkan kening dan mengikuti instruksi yang diberikan oleh Xiaoyan tanpa banyak bertanya. Jelas bahwa kemampuan Xiaoyan yang mampu membunuh Jenderal Iblis Darah dengan begitu mudah telah membuatnya diam-diam menaruh rasa hormat. Bagaimanapun, makhluk jahat itu adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Bahkan bagi dirinya yang telah mencapai tingkat kekuatan Dodi Bintang 8, menghadapi Jenderal Iblis Darah tetap merupakan penderitaan yang luar biasa. Meskipun Xiaoyan hanyalah manusia dengan kekuatan setara Dodi Bintang 5 awal, namun Cixin sama sekali tidak berani meremehkannya. Dalam dunia yang luas ini, kekuatanlah yang menentukan segalanya. Derajat, asal-usul, dan status hanyalah pelengkap yang tidak berarti. Itulah hukum mutlak yang diakui oleh seluruh alam besar ini. Xiaoyan melangkah perlahan menuju Cixin lalu mengatakan, "Jangan khawatir. Aku hanya akan membantumu membersihkan sisa kekuatan jahat yang masih tersisa di dalam tubuhmu." Mendengar itu, kewaspadaan yang masih menggantung di hati Cixin perlahan memudar. Walau begitu, sosok Xiaoyan tetap ia tempatkan dalam daftar bahaya tertingginya. Kekuatan misterius dari simbol pemakan jiwa yang dimiliki Xiaoyan benar-benar membuatnya harus berhati-hati setiap saat. Xiaoyan berkata, "Lindungi saluran energimu. Aku akan menggunakan api untuk menembus ke dalam tubuhmu. Jika tidak, kekuatan jahat yang sudah menyebar ke seluruh tubuhmu akan sulit disingkirkan sepenuhnya." Cixin mengangguk tanpa ragu. "Baik," ucapnya dengan tawa rendah, menunjukkan sikap yang cukup kooperatif. Sesaat kemudian, di ujung jari Xiaoyan muncul cahaya berwarna orange keemasan. Sebuah api baru yang terbentuk dari penyatuan 23 jenis api surgawi perlahan lahir di udara. Hanya dengan kemunculannya saja, ruang di sekitarnya bergetar halus, seolah takut pada kekuatannya. Dari sisi lain, sosok roh ular betina, Seling, menatap dengan mata terbelalak. Api ini sepertinya mirip dengan sesuatu yang ada di dalam istana bawah tanah ini. Hanya saja kekuatannya jauh lebih lemah, ucapnya dengan nada ragu. Xiaoyan tidak menanggapi, dia hanya memusatkan kendali pada nyala api tersebut. "Sekarang aku akan memulainya," ucapnya dengan nada serius. "Lindungi saluran energimu dengan baik. Jika gagal, semua usaha akan sia-sia." Dengan kekuatan jiwanya yang amat besar, Xiaoyan mengendalikan percikan api itu dengan kecepatan luar biasa. Api itu menembus kulit Cixin, merambat masuk menuju meridian dan tulang-tulangnya, membakar sisa-sisa kekuatan jahat yang masih melekat di dalam. Cixin menahan nafas, rahangnya mengeras menahan rasa sakit yang mulai menjalar. "Jangan khawatir, teruskan saja, aku sanggup menahannya," katanya dengan nada berat. Dia dapat merasakan racun jahat yang selama ini bersemayam di dalam tubuhnya mulai terhapus sedikit demi sedikit. Di kejauhan, suara tawa milik Long Yi terdengar. "Hei, anak ini benar-benar cerdik," ucapnya pelan. Dia tentu menyadari maksud tersembunyi Xiaoyan. Senyum samar terlukis di wajah Xiaoyan. Dia memang tidak berniat sepenuhnya menolong Cixin. Sebagian karena kerakusan simbol pemakan jiwa yang ingin menyerap kekuatan jahat itu. Namun alasan utamanya lebih dalam lagi. Kekuatan Cixin yang begitu besar membuatnya waspada. Setelah menyingkirkan Jenderal Iblis Darah, kekuatan Cixin pulih ke puncak Dodi Bintang 8. Jika makhluk sekuat itu berbalik arah melawannya, akibatnya akan fatal. Maka, Xiaoyan dengan sengaja menyisakan sedikit langkah pencegahan, menanamkan api di dalam tubuhnya. Meski sedikit tidak baik, namun ini adalah satu-satunya cara yang aman. Xiaoyan menatap dalam-dalam ke arah seberkas api kecil yang kini berdiam di bagian terdalam tubuh Cixin. Jika tidak ada yang mencurigakan, biarlah api itu tetap tenang. Namun jika makhluk ini berani berkhianat, bahkan kekuatan Dodi Bintang 8 pun tidak akan menyelamatkannya. "Bertahanlah," ucap Xiaoyan dengan tegas, lalu kembali menyalurkan lebih banyak api ke dalam tubuh besar itu. Setiap nyala api yang masuk membuat kulit Cixin mengeluarkan cairan hitam pekat yang memancar bau busuk. Xiaoyan sendiri mulai kelelahan. Doki di dalam tubuhnya menyusut cepat, memaksanya menelan beberapa pil energi untuk mempertahankan aliran kekuatan. Bahkan hanya secuil kekuatan jahat saja, tapi kekuatannya luar biasa. Gumamnya pelan sambil mengusap keringat dari dahinya. Tanpa bantuan simbol pemakan jiwa, hanya mengandalkan api surgawi saja sudah hampir membuatnya kehabisan tenaga. Waktu terus berlalu. Jeritan kesakitan Cixin menggema di seluruh ruang bawah tanah. Namun seiring dengan itu, semakin banyak cairan hitam keluar dari tubuhnya, hingga akhirnya nafas panjang dilepaskan. Ia dapat merasakan tubuhnya kembali pulih ke keadaan puncak. "Sudah cukup," ucap Xiaoyan sambil menghentikan aliran api dan menarik nafas panjang. Namun belum sempat Cixin merasakan kelegaan, aura Xiaoyan tiba-tiba melonjak naik secara tajam. "Apa yang hendak kau lakukan?" tanya Cixin dengan wajah terkejut. Xiaoyan menatapnya tajam. Suaranya dingin dan tegas. "Bukankah kau ingin memisahkan dua roh perempuan itu dari tubuhmu?"
Sekarang adalah waktu terbaik. Kata-kata itu membuat mata Ceci membesar. Dia membeku sejenak sebelum akhirnya tampak cahaya keinginan yang sudah lama terpendam di matanya. Sebagai makhluk langka 3 kepala ular roh air, dia seharusnya memiliki potensi untuk melangkah ke tingkat dosian. Namun 2 roh perempuan, Selling dan saudarinya yang dahulu menolongnya dari pengaruh iblis darah, kini menempati 2 kepala lain dari tubuhnya, menekan pertumbuhan kekuatannya. Sekarang, dengan kekuatan jahat telah lenyap, keinginan untuk membebaskan diri dari keterikatan itu kembali membara di hatinya. "Benarkah kau bisa melakukannya?" tanya Ceci dengan suara bergetar. Xiaoyan mengangguk perlahan. "Tentu saja. Namun, setelah itu, aku pun memiliki sesuatu yang perlu kuminta darimu." Ceci menatapnya penuh rasa syukur. "Kalau begitu, aku serahkan semuanya padamu, manusia." Xiaoyan menatap menembus dinding air, memperhatikan samar-samar bayangan 2 roh perempuan yang tampak mengawasi dari permukaan. Matanya menyipit, api samar berputar di balik pandangannya. Langkah berikutnya, saatnya mengungkap rahasia mereka. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.